Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai metode penafsiran, baik penafsiran konstitusi maupun penafsiran hukum. Yang pertama yaitu penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah cara untuk menemukan hukum bagi suatu peristiwa konkret tertentu. Nah, dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran itu merupakan metode penemuan hukum atau fact finding yang dalam peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada sebuah peristiwa. Nah, penemuan hukum itu ihwalnya adalah berkenaan mengenai konkretisasi produk pembentukan hukum. Selanjutnya yaitu penafsiran konstitusi, yang merupakan mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi tersebut. Nah, penafsiran konstitusi ini berkaitan dengan kolaborasi pengertian-pengertian yang ada di dalam konstitusi. Nah, pemberian pengertian ini tidak hanya menyamakan pasal-pasal dalam konstitusi atau keadaan atau sebuah peristiwa tertentu, namun penafsiran konstitusi lebih digunakan untuk memandang konstitusi guna mencapai tujuan-tujuan negara. Di Indonesia, lembaga peradilan dapat menafsirkan konstitusi. Yang dapat menafsirkan konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, putusan MK yang dihasilkan ini dalam melaksanakan kewenangan peradilannya itu yang diakui sebagai penafsiran dari konstitusi. Klasifikasi penafsiran menurut Profesor Jimli Asidiki terdapat 23. Beberapa yang paling sering digunakan yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis dalam arti luas, penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis, penafsiran komparatif, dan juga penafsiran filosofis. Selanjutnya yaitu contoh penafsiran konstitusi. Banyak putusan MK terkhusus PUU yang menggunakan interpretasi konstitusi, seperti pada putusan MK nomor 005 PUU 4/2006. Dan juga pada putusan MK nomor 96 PUU 18/2020. Nah, kedua putusan tersebut menggunakan metode penafsiran yang sama, yaitu penafsiran berdasarkan sistematis. Sedangkan pada contoh putusan MK yang pertama, yaitu putusan nomor 005, itu menggunakan dua metode, salah satunya yaitu metode harfiah atau original intent. Nah, penafsiran sistematis sendiri merupakan penafsiran satu pasal yang dihubungkan dengan pasal lainnya. Penafsiran tersebut digunakan MK untuk dapat menilai konstitusionalitas suatu pasal pada UU terhadap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu contoh penafsiran hukum. Yang pertama ada interpretasi teleologis atau sosiologis, yaitu penafsiran yang apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan ke masyarakat. Nah, yang dimana dalam contoh di kasus ini terdapat pada ketentuan pada pasal 362 KUHP tentang pencurian mengenai makna kalimat barang. Selanjutnya yaitu contoh penafsiran sistematis. Misalnya, jika hendak mengetahui sifat pengakuan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan orang tua. Nah, ketentuan-ketentuan itu tidak hanya dicari dalam KUH Perdata saja, tetapi juga dihubungkan dengan KUH Pidana. Yang selanjutnya, pendekatan originalis sebagai metode penafsiran konstitusi. Penafsiran originalis menitik beratkan pada penilaian konflik norma hukum berdasarkan pada original meaning atau original intent, yaitu mencoba menghadirkan semangat awal terbentuknya konstitusi tertulis lewat perdebatan-perdebatan pada saat penyusunan UUD yang mendasarkan pada pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi. Originalis ini memiliki beberapa sub kelompok penafsiran. Yang pertama ada tekstualis dengan ciri-ciri teks konstitusi sebagai acuan utama. Lalu subkelompok yang kedua yaitu historical atau original intent dengan ciri-ciri makna melalui analisa sejarah penyusunan. Dan yang ketiga yaitu fungsional atau struktural dengan ciri-ciri struktur konstitusi dan kaitannya dengan sejarah pembentukan untuk harmoni sistem. Dan yang terakhir yaitu penafsiran
dengan pendekatan non-originalis. Nah, pendekatan non-originalis ini memberikan pemahaman bahwa lembaga kekuasaan kehakiman atau dalam hal ini yaitu MK sebagai lembaga penafsir Undang-Undang Dasar atau the sole judicial interpreter of the Constitution tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran originalisme dengan mendasarkan diri hanya kepada original intent perumusan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kelompok penafsiran non-originalis terdapat 3 subkelompok penafsiran dengan ciri yang berbeda. Subkelompok penafsiran yang pertama yaitu metode penafsiran doktrinal yang didasarkan pada ajaran hukum yang diterima dan digunakan dalam praktik. Yang kedua yaitu prudensial dengan ciri-ciri menolak campur tangan non-hukum, dan yang ketiga yaitu etikal atau hukum alam dengan ciri-ciri perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan dan apa yang baik dan benar. Sekian penjelasan singkat mengenai metode penafsiran baik hukum maupun konstitusi. Terima kasih dan semoga membantu.